datang Ibu ya di Puskesmas Kelurahan Manggar Baru. Kelurahan Manggar Baru ini saya berterima kasih sekali Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di kegiatan pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai kita sama-sama berdoa ya Ibu ya. Ya, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, kita berdoa selesai ya Ibu ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil ya Ibu ya. Nah, di modul kita tentang gizi dan layanan kesehatan pada ibu kehidupan ya kan Ibu. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan ya kan sebelum hamil pada saat hamil dan setelah hamil ataupun pada saat setelah hamil Bu? Nifas ya kan. Yang ketiga yaitu pentingnya jaminan kesehatan nasional ya kan Bu, dan pemanfaatannya di bantuan PKH dan BPNT ya kan Ibu. Di sini ada pentingnya anak sehingga anak itu sehat, tinggi dan cerdas. Nah, di sini Ibu udah kenal belum sama temennya? Nah, kanan kiri. Nah, ya kenalan dulu Bu. Cita-cita Ibu untuk anak Ibu di masa depan bagaimana ya? Ya, diskusi dulu sama temennya. Ya, bilang nggak apa-apa. Ini dua. Apa cita-cita keinginan anak Ibu di masa depan? Ayo Bu, ini diskusi dulu. Saya kasih waktu ini. Apa? Menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi. Ibu deh Bu. Apa ini? Ibu ini tadi Ibu Yatima diskusinya pengen anaknya juga pengen masak Bu. Pengen jadi koki kamu. Anak Ibu cita-cita anaknya Ibu pengen jadi koki. Oh, paling sama Bu. Oh, sama kamu ya. Iya. Prosesnya Bu ya. Mau apa Bu yang tadi dia jadi apa Bu ya yang makin sukses. Ya, gimana bicara. Saya suka dia jadi kita dapat di mana ya. Cita-cita keinginan orang tua pasti ingin anaknya menjadi orang apa Bu? Sukses. Ya, untuk tinggi, cerdas, ya kan berguna bagi nusa dan bangsa ya kan. Pasti karena keinginan itu makanya pentingnya apa Bu di sini adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 hari pertama kehidupan itu dihitung dari apa Bu? Ya bukan salah, jadi dihitung pada saat apa pada saat hamil ya Bu ya. Hamil selama 9 bulan, kemudian apa kekurangan gizi, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi lahir saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, dampak kekurangan gizinya ini bagi keluarga, ya Bu ya, ini bagi keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kalau bayi berat badan lahir rendah, usianya berapa Bu? Usia berapa berat bayinya? Di bawah 2.500 gram ya Bu ya, atau di bawah 2,5 kilo. Itu dampak kekurangan gizi. Ibu bayinya mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit ya kan Bu. Kemudian untuk anak-anak gangguan pertumbuhan anak akan menjadi stunting. Kalau stunting dikategorikan stunting apa Bu? Ya, tinggi anak tidak sesuai dengan usianya. Makanya kalau misalnya ibu-ibu di sini melihat ada anak umur 5 tahun namun tingginya yaitu seperti anak usia 2 tahun atau 3 tahun tidak sesuai usianya, makanya dikategorikan sebagai stunting ya. Kemudian remaja kualitas belajar, prestasi di sekolah rendah. Dewasa gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Itu dari dampak kekurangan gizi ya kan Bu. Ini pentingnya 1000 hari ini dimulai dari kehamilan Ibu ya. Jadi di dalam kandungan bayi misalnya usia 1 bulan sudah dihitung yang di dalam kandungan itu ya sampai ini kelahirannya
0 sampai 6 bulan, bayinya 6 sampai 12 bulan, anaknya usia 12 sampai 24 bulan. Masa dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Itu jadi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan dihitung pada saat sesudah melahirkan, tapi pas masih di dalam kandungan itu sudah terhitung sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Umurnya seharusnya tingginya sudah segini Bu, tapi ini tingginya pendek ya Bu ya, jadi tidak sesuai umurnya. Kemudian anak gizi kurang berat tidak sesuai umurnya. Kemudian ini ada isi piringku di dalam ibu hamil. Ya ini Ibu Mutima udah berapa bulan Bu? Berapa bulan usia kandungan Ibu berapa? Oh 5 bulan. Berapa minggu jadi? 20 minggu atau? Oh ya boleh 5 bulan ya Bu ya. Nah, Ibu di dalam isi piringku makanannya seperti itu enggak? Makanannya seperti itu enggak? Ada. Ya pokoknya di dalam makanannya itu harus apa? Ada karbohidratnya ya kan? Harus ada protein, lemak, vitamin ya kan? Nah, ini saya bagi menjadi 2 kelompok ya Bu ya. Nah, ini ibu-ibu bisa membedakan enggak yang mana karbohidrat? Kelompok pertama dulu Bu. Ini ibu bikin menu makanan di sini. Di isi piringku dibuat. Yuk saling diskusi. Iya, pokoknya ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ya. Ini dibikin menu makanannya Bu ya di dalam isi piringku. Ya, ini namanya flashcard. Jadi ibu bisa ya. Nah, jadi di dalam makanan itu ada 3 komponen yaitu ya, zat pembangun, zat pengatur, sama ada 3 zat pembangun, zat pengatur, sama zat tenaga itu yaitu nih makanan pokok, karbohidrat, ya kan. Kemudian lauk pauk, itu protein, ini buah-buahan, vitamin, ini mineral, sayuran. Ayo Bu, bikin menu makanan untuk ibu hamil. Ini bisa nggak? Pokoknya di dalam makanannya ada kandungan itunya. Ini sesuai ini. Flashcard ini Bu. Kartu pasar. Ayo, sama Ibu. Nah, tentang itu. Masih makanan ikan juga. Ini papaya. Makannya banyak papaya Bu. Papayanya. Sayurnya wortel. Oke. Bisa Bu. Ibu Maimunah itu tangan Bu. Jadi di dalam isi piring pada ibu hamil itu harus ada kandungannya karbohidrat, protein, mineral, vitamin ya kan Bu, dan minuman airnya itu 8 sampai 12 gelas per hari. Dan aktivitas fisik ringannya seperti apa? Bisa berjalan pagi ya Bu ya 30 menit. Kemudian cuci tangan pakai sabun ya kan Bu. Kalau bisa sebelum aktivitas harus cuci tangan pakai sabun ya kan. Sesudah ibu ke kebun, ternak gitu kan, misalnya habis ingon-ingon harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk ibu hamil harus minum tablet tambah darah. Ibu Mutima minum tablet tambah darah nggak Bu? Diminumnya pas kapan? Pas malam sih mungkin. Ya, diminumnya malam sebelum tidur. Biar nggak mual Ibu ya. Setelah melahirkan, yaitu perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 tahun. Nah, gizi bagi anak
suka setelah melahirkan, makanya harus segera disusui ya kan. Jadi inisiasi menyusui. ASI pertamanya dikasih nggak Bu? Atau dikasih? Kadang kan ada kepercayaan yang ASI pertama dibuang ya kan Bu, karena ditakutnya apa basi kayak kan kuning kayak gitu. Nah maka ASI pertama itu disebut sebagai apa Bu? Kolostrum. Kolostrum ya kan. Kemudian kalau misalnya setelah ASI eksklusif sampai umur berapa? Dari 0 sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif ya kan. Kemudian dilanjutkan ASI dan makanan pendamping ASI ya kan 6 sampai 12 bulan. 24. Kemudian ASI juga dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Di sini ibu sudah terdaftar semua ya. BPJS-nya aktif aja kan Bu? Aktif. Screening Bu. Iya, harus rajin screening. Bisa juga lewat apa? KTP. Pokoknya ibu harus mempunyai apa BPJS kesehatan. Anggota keluarganya punya juga kan Bu? Anak-anaknya. Iya. Punya anaknya 2. Sekali sama dia pernah mengajukan dan Kenapa kan dalam tadi kan bilangnya keluar semua. Iya, keluar dari kecamatan. Besok aja ibu hamil harus makan makanan bergizi seimbang ya. Jadi harus ada karbohidratnya, protein, ibu ya, lemak, mineral, vitamin. Kemudian ibu hamil harus periksa ke layanan kesehatan minimal 6 kali. Konsumsi tablet tambah darah setiap hari dibantu oleh tenaga kesehatan. Kemudian melakukan inisiasi menyusu dini saat bayi baru lahir, kemudian memberikan kolostrum pada bayi baru lahir, kemudian memberikan ASI saja selama 6 bulan, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan, kemudian menggunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, minyak, ya kan, makanan-makanan yang sehat, ya ibu ya, jangan buat beli skincare ya jangan. Kemudian buat tata KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak-anak muda kandungan. Jadi itu adalah pesan untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi ibu-ibu harus menggunakan bantuan PKH, bantuan BPNT sebagaimana mestinya ya ibu ya. Sekian ya ibu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dianjurkan juga untuk melakukan USG, nggak usah sering-sering, pokoknya itu selama biasanya USG-nya itu pada trimester pertama dan trimester ketiga. Trimester pertama untuk melihat level kehamilan ya kan. Kalau untuk trimester ketiga itu untuk mengetahui letak bayinya ya, usia kehamilannya udah cukup bulan ya kan, apakah sudah posisinya, apakah letaknya sungsang ya kan, seperti itu. Nah ini 10 layanan pemeriksaan kehamilan, yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian tekanan darah atau tensi ya kan Bu, karena untuk mencegah apa? Hipertensi ya kan. Kemudian lingkar lengan atas ya kan, untuk menghitung apa? KEK namanya ya kan. Kecukupan energi ya, kecukupan energi pada ibu hamil. Kemudian ini tinggi rahimnya, penentuan letak janinnya, imunisasi TT dan pemberian tablet tambah darah, dan tes laboratorium ya kan. Karena kalau misalnya kita hipertensi ya kan, bisa biasanya tes pada urinnya itu ada kandungan proteinnya di dalam urinnya ya, makanya harus dilakukan pemeriksaan tes laboratorium ya. Kalau di mana Bu? Ya tentang karbohidrat, benar atau salah Bu? Benar. Nah, kemudian proteinnya ikan. Terus Bu? Ya bayar. Punya sekampung.
Kentang itu termasuk karbohidrat. Jadi makanan pokok itu bisa nasi, kentang, singkong, ubi, ya kan. Nah ini mineral. Mineral itu dari sayur-sayuran, ya dari bayam, kangkung, ya kan Bu. Protein itu ada dua ya Bu ya, protein hewani dan protein nabati. Kalau hewani dari apa? Ikan, ya kan lauk. Kemudian kalau nabati dari kacang-kacangan, tahu, tempe, ya kan. Kemudian ini buah-buahannya pepaya, ya kan Bu. Jadi pepaya ada kandungan vitaminnya apa aja? Vitamin A, ya kan. Jadi vitaminnya nggak harus vitamin A, tapi ada vitamin A, D, E, K, C, ya kan Bu. Kemudian ini gantian ini kelompok 2 ya Bu.